Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas terkait salah satu calon pemain naturalisasi oleh Malaysia, yaitu Jordan Minteh. Tentunya Jordan Minteh ini adalah pemain dari Ghana dan dia sudah mau bermain di Malaysia sebanyak 5 tahun. Dia berusia 29 tahun dan memiliki tinggi 182 cm. Tentunya dia memiliki tinggi yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek juga untuk seorang penyerang, tetapi dengan pengalamannya yang sudah mau 5 tahun di Liga Super Malaysia dan juga di Malaysia, tentunya bisa membantu skuad Harimau Malaya dalam jangka pendek. Yang pertama tentunya dia datang ke Malaysia bermain untuk tim Terengganu 2. Kemudian dia bermain juga untuk Terengganu FC dan juga dia berkelana ke Kuala Lumpur City, kembali lagi ke Terengganu 2 dan mengakhiri juga sampai sekarang di Kuching City FC. Selama periode tertentu itu yang kusebutin tadi, dia memulai pertandingan hingga sekarang pada 14 April 2025 dia mendapatkan 100 pertandingan dengan total 70 gol. Ini merupakan total yang menurutku fantastis, di mana dia bermain untuk tim bawah dan bukan tim JDT, sekelas JDT ataupun sekelas Selangor. Dia bisa mencetak gol lebih banyak dari sebelumnya atau dari pemain-pemain lainnya. Dan menurutku dengan keadaan tim yang seperti ini tapi dia bisa berperan aktif, ini menandakan bahwa dia mempunyai kualitas yang sangat baik dibandingkan striker-striker yang ada atau striker-striker calon nanti untuk skuad Harimau Malaya. Kemudian juga dalam proses naturalisasinya juga kita tahu bahwa jika seorang pemain sudah menetap dan juga bermain untuk suatu liga selama 5 tahun bisa untuk dinaturalisasi, dan proses ini untuk Jordan Minteh pun akan bisa dilakukan jika nantinya Harimau Malaya membutuhkan untuk menambah kekuatan dari Harimau Malaya. Kita tahu bahwa lini depan dari Harimau Malaya sekarang sedang kekurangan, di mana ada pemain-pemain yang menurutku harusnya sudah tidak layak berada di skuad depan Harimau Malaya seperti Paulo Joseu dan juga ada Sumare. Tetapi dengan datangnya nanti Mintah ini bisa menambah amunisi sekuat Harimau Malaya secepat mungkin dan akan bisa berkontribusi melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia. Dan dengan adanya Jordan Minteh ini pasti ada dampak positif yang akan diharapkan jika nantinya Jordan Minteh bergabung. Yang pertama yaitu tentunya tentang produktivitas dan konsistensi dia yang pertama, di mana dia di tim kecil dia bisa mencetak 100 pertandingan dengan 70 gol. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi salah satu pemain yang bermain tidak dengan tim besar di Malaysia. Kemudian dia juga adalah pemain yang relatif muda tentunya. Dia berumur 29 tahun dengan usia yang sekarang tentunya sangat ideal untuk striker, dan tentunya jika nanti dari Mintah ini bisa dinaturalisasi, kemungkinan besar akan digunakan untuk hanya jangka pendek saja sekitar 2 sampai 3 tahun yang akan datang. Kemudian tentunya kita tahu bahwa ketika nanti di bulan Juni Malaysia akan berhadapan melawan Vietnam di Malaysia, dan dengan adanya Jordan Mintah ini akan bisa dengan mudah menyesuaikan iklim yang ada di Malaysia. Tentunya ini pastinya akan menjadi angin segar untuk Harimau Malaya jika nantinya dari Jordan Mintah ini dinaturalisasi secepat mungkin. Dan tentunya dengan adanya Jordan Mintah pasti akan menambahkan amunisi baru di lini depan dan juga bisa membawa kemenangan melawan Vietnam nanti di Malaysia. Kemudian juga ada mental dan pengalaman yang dia miliki. Tentunya dia sudah berkiprah di mana-mana, udah ke Vietnam, udah ke Filipina, kemudian juga udah ke Malaysia. Tentunya dia banyak sekali pengalaman yang dia miliki. Tentunya dengan adanya pengalaman dia pun bisa terus memotivasi pemain-pemain, dan juga dengan dia pengalaman di Malaysia dia pun dekat dengan pemain-pemain Malaysia. Oleh karena itu pastinya kedatangan dia pun diharapkan bisa membantu Harimau Malaya. Kemudian dari keunggulan Jordan Mintah ini, kalau kita tahu bahwa dia mempunyai kecepatan dan mobilitas. Ini aku hanya melihat sudut pandangku lewat highlight-highlight di YouTube ya, teman-teman. Jadi menurutku
dia memiliki kecepatan dan mobilitas. Minta juga bukan tipe yang target man banget seperti Paulo Joseu, dan menurutku ini bagus karena apa? Karena kita tahu bahwa Peter Klamowski ini menggunakan 3-4-3 atau 4-3-3, tentunya pasti ini digunakan untuk tidak target man banget. Oleh karena itu dengan ada Jordan Minta, pastinya striker dari Harimau Malaya lebih fleksibel nanti ke depannya. Kemudian dia mempunyai finishing yang akurat, baik lewat kaki maupun sundulan. Aku lihat beberapa cuplikan bahwa dia banyak sekali melakukan finishing lewat sundulan. Dan dia juga mempunyai ketenangan dan akurasi di kotak penalti. Dia juga bisa menjadi solusi tentunya untuk Harimau Malaya dalam hal finishing, dan yang menurutku masih kurang sejauh ini. Kemudian dia juga memiliki positioning yang cerdas, di mana salah satu kekuatan utamanya yaitu positioning. Dia tahu kapan mana harus mengoper dan mana harus shoot. Di mana kita tahu bahwa penyerang-penyerang sekarang yang ada di Harimau Malaya ini, di target man-nya seperti Paulo Joseu atau Sumare ini kadang lupa bahwa dia mempunyai tim dan lebih mementingkan egonya. Oleh karena itu dengan adanya Mintah ini bisa diharapkan memaksimalkan hal yang dia miliki, atribut yang dia miliki. Kalau semua tentunya proses berjalan dengan lancar, Malaysia bakal punya striker baru yang tentunya bisa banget melawan Vietnam di Malaysia. Dan menurutku kemenangan dari Malaysia melawan Vietnam ini harga mati untuk Malaysia. Dengan kombinasi pemain lokal dan salah satu pemain naturalisasi yang baru datang, dan juga pemain warisan yang sudah datang dua, tentunya bukan tidak mungkin lagi Malaysia bisa memenangkan pertandingan melawan dari Vietnam. Menurut kalian nih, bagaimana tentang penandatanganan atau jika nantinya Jordan Mintah benar-benar datang ke skuad Harimau Malaya dan dinaturalisasi, apakah dia cocok dengan pola permainan dari Harimau Malaya, ataukah Harimau Malaya ini harus bisa menaturalisasi atau mencari hal lain seperti mencari pemain warisan yang lebih muda untuk jangka yang lebih panjang? Kalian bisa komen di kolom komentar, atau jika kalian ada saran, masukan, atau kritik, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian dari video kali ini. I love you all, thank you, and bye bye.